Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jamasba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia begitu banyaknya kepada kita, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Dan patut juga kita syukuri nikmat pada malam hari ini Allah turunkan hujan, Allah mudahkan kita sampai ke masjid dalam kondisi cuaca yang dingin, jalanan yang becek, dan mungkin halangan-halangan yang lain. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita dari sekian banyak nikmat yang kita dapatkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebuah kebahagiaan pada malam hari ini kami bisa silaturahmi kembali di acara pengajian rutin malam Selasa Masjid Jamasba. Dan tentu dari sekian bulan yang telah kita lewati ini, kita semua sudah banyak mendapatkan kajian-kajian yang baik, kajian-kajian yang istimewa juga dari para ustadz yang lain, karena apa yang kita sampaikan sesungguhnya hanya menyampaikan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diwariskan oleh para warathatul anbiya, yaitu para ulama salafus saleh. Sehingga siapapun yang menyampaikan, siapapun ustadznya, siapapun kiainya, selama apa yang disampaikan adalah apa yang diwariskan dari ilmu para ulama, maka tidak ada bedanya. Ya, jadi insyaallah itu yang menjadi kenikmatan kita, yaitu tetap bisa hadir dalam majelis ilmu dari siapapun ustadz yang menyampaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pertemuan pada malam hari ini dan insyaallah ke depan akan saya ajak Bapak Ibu untuk menikmati ilmu warisan dari para ulama yang insyaallah akan kita kaji dari kitab Ar-Risalatu Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi, seorang ulama yang beliau meninggal tahun 1144 Hijriah dan beliau asli Yaman. Dan insyaallah di dalam kitab ini akan dibahas ringkas. Sebenarnya kitab ini hanya ringkasan saja, bukan penjabaran yang sangat luas ya, supaya nanti kita memiliki kenikmatan ketika kita bisa menyelesaikan 1-2 kitab dengan cepat. Ya, kalau kitabnya tebal itu kan setahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa khatam. Tapi kalau kitabnya tipis-tipis, kita bisa punya kepuasan tersendiri menikmati dari berbagai karya warisan para ulama.
Insyaallah demikian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang akan disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala di dalam kitab ini yaitu tentang akidah. Tapi tidak terlalu banyak akidahnya, hanya dasar saja. Kemudian yang kedua tentang fikih ibadah. Artinya tidak semua fikih, hanya fikih ibadah saja, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian setelah itu sedikit berkaitan masalah suluk atau akhlak. Kenapa kita kaji kitab ini? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun muslim perempuan atau muslimah. Pertanyaannya adalah ilmu apa yang wajib kita tuntut, yang wajib kita cari ini, kan gitu. Yang dimaksud di dalam hadis ini tentu tentang ilmu agama. Itu sudah tidak ada perbedaan pendapat dalam memaknai hadis tersebut. Ilmu agama. Ilmu agama itu wajib ya, dicari, wajib dipelajari oleh setiap muslim. Cuma masalahnya ilmu agama ini kan banyak sekali. Jenengan umur sudah puluhan tahun, kayaknya kan ngaji ilmu agama itu kan rabarbar. Apa ada orang yang pun kula niku pun khatam le ngaji Mas, kula mboten pengawasan malih. Ada Mas seperti itu? Tidak ada. Seakan-akan ilmu agama itu tidak bertepi, terus ada. Ya. Berganti zaman, berganti tempat, bahkan ilmu agama semakin penting digunakan dan semakin kita wajib mempelajari secara serius. Maka para ulama memilah-milah ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap individu, oleh setiap orang itu ada 3. Dan inilah yang disebut di dalam kitab ini. Yang pertama adalah ilmu akidah. Akidah ini wajib dipelajari sehingga seseorang itu tidak bingung dia dalam beragama. Dan akidah akan menjadikan seseorang itu terbedakan dia sebagai seorang muslim atau non muslim. Itu akidah. Maka tidak ada ceritanya seorang muslim dia buta ilmu akidah. Ya, buta ilmu akidah. Dia tidak bisa lagi mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya. Kalau orang ada yang mengatakan semua agama itu sama, maka dia belum belajar ilmu akidah dengan benar. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu tentang sah dan tidak sahnya suatu ibadah dan muamalat. Atau biasa mudahnya kita menyebutnya dengan ilmu fikih. Ya. Tapi tiang Jawi nyebutnya fikih. Nah, ilmu fikih ini wajib dipelajari oleh semua orang karena ini berkaitan dengan bekalnya dia untuk menyempurnakan akidahnya. Ketika seorang sudah beriman kepada Allah, ketika sudah masuk ke dalam Islam, maka konsekuensi berikutnya adalah dia harus melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam masalah ibadah itu ada tata caranya. Ada ibadah yang bernilai pahala, ada ibadah yang tidak ada nilai pahalanya. Ada ibadah yang sah, ada juga ibadah yang tidak sah. Maka ini yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh panjenengan semuanya. Setiap orang, baik dia orang yang sibuk, orang yang senggang, orang yang kaya, orang miskin, orang yang
bahkan dia belajar di pesantren atau dia di sekolah negeri, sekolah umum, dia wajib belajar ilmu fikih. Karena kalau dia tidak belajar, maka ibadahnya dia tidak akan mendapatkan pahala atau bahkan mungkin tidak sah. Contoh sepele, seorang misalnya ya tidak bisa melaksanakan wudu dengan baik. Wudu itu rukunnya apa saja? Ya. Dia hanya sekedar wisuh, cuci tangan, cuci kaki, kan? Tidak ada urutannya misalnya. Meskipun sama-sama dia mengeluarkan air, ya, mengeluarkan dana untuk beli air misalnya, ya, meskipun dia sama-sama menggunakan air, meskipun dia sama-sama nanti melaksanakan sholat di masjid Jamazbah misalnya, tapi ketika dia tidak mengerti fikih wudhu, maka ibadahnya tidak sah. Ya. Ada seseorang yang berpuasa. Apa syarat puasa? Rukun-rukunnya apa? Itu semua fikih yang pelajari. Ada seseorang yang puasa tidak meniatkan puasanya, maka puasanya bagaimana? Tidak sah. Ada orang yang puasa, dia tidak mengerti pembatal-pembatal puasa, ya. Dia kira itu tidak membatalkan, ternyata membatalkan. Nah, kini fikih ini penting Bapak Ibu. Ibadah, apalagi ibadah yang wajib. Kalau kita tidak melaksanakan dengan baik, maka kita akan berdosa ketika melaksanakan suatu ibadah bukan dengan ajaran yang disampaikan Rasulullah. Demikian juga masalah sah dan tidak sahnya muamalat. Ada panjenengan yang bisnis jual beli motor misalnya, jual beli tanah, jual beli sayuran. Ini muamalat. Bagaimana supaya jenengan bisa sah jual belinya? Itu ilmu fikih. Ya. Ada orang yang sistem jual beli ijon, ya, atau menjual barang yang tidak tampak. Pak, niki kula gadah lele. Dulu saya nyebar di kolam itu 1000 ekor. Sekarang sudah 2 bulan, Pak. Saya lihat juga banyak kok isinya. Pun jenengan tebas mawon. Ya. Jenengan beli saja. Loh, jumlahnya berapa sekarang, Pak? Berapa kilo? Ya, enggak tahu saya. Kalau masih banyak ya untungin jenengan. Kalau masih tinggal sedikit, ya sudahlah. Nah, ruginya jenengan. Jual beli seperti ini sah apa tidak sah? Dipelajari dalam ilmu fikih. Konsekuensi dari jual beli yang tidak sah, maka harta yang panjenengan ambil haram hukumnya. Barang yang jenengan beli haram dipakai. Nah, jadi penting Bapak Ibu. Belum lagi nanti masalah akad pernikahan, bahaya. Orang yang sudah hamil, apakah boleh dia menikah? Kalau ada orang hamil kemudian menikah, anaknya dinasabkan kepada siapa nanti kalau mau menikah? Tentang ilmu waris, bagaimana pembagian istri yang ditinggal mati oleh suaminya, padahal sebelum mati dia menceraikan dia. Sebelum mati, aku ratri mau karo kowe dek tak pegat. Bar muni pegat jantungan mati. Apakah istri seperti ini mendapatkan warisan atau tidak? Itu semua dalam masalah fikih. Ini wajib hukumnya Bapak Ibu. Ini saya hanya sedikit memberikan gambaran ya sebelum kita masuk di kitab ini. Kemudian yang terakhir, ilmu yang tidak kalah penting kita pelajari adalah tentang ilmu suluk atau ilmu akhlak. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita semua berupa jasad. Dulu kita hanya sebuah janin, lahir menjadi seorang bayi, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bekali kita mata, Allah bekali kita mulut, Allah bekali kita telinga, Allah bekali kita
tangan, Allah bekali kita kaki, Allah bekali kita anggota tubuh yang begitu banyaknya ini. Dan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang satu waktu nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah. Jenengan punya sesuatu dititipkan kepada keluarga jenengan. Dek, saya mau pergi ke Surabaya. Tolong ya, saya ini punya mobil. Saya titip jenengan. Ya, saya titip jenengan. Oh, nggih mboten apa, Pak. Kula insyaallah saged beto kok mobil jenengan. Boleh dipakai enggak, Pak, ini, Pak? Oh, monggo, enggak apa-apa, dipakai silahkan. Saya agak lama ke Surabaya. Nah, setelah pulang dari Surabaya, yang punya tadi tanya, "Dek, mobil saya mana? Mau saya pakai lagi." Itulah sedikit gambaran jasad yang Allah titipkan kepada kita. Satu waktu nanti akan Allah ambil. Maka sering saya sampaikan dalam majelis ini bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada yang mati. Kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup seperti ini. Kita hanya berganti alam saja. Ruh kita setelah selesai dari alam dunia ini akan masuk alam barzakh. Setelah itu nanti masuk ke yaumul ba'tsi. Setelah itu nanti yaumul hisab. Setelah itu nanti akan melewati mizan. Setelah itu nanti ada sirat, ada kontoroh, kemudian akan dipilihkan masuk ke surga atau neraka. Hidup selamanya. Tapi jasad kita ada masanya. Dulu ketika muda, tangan kita ini begitu kuat ngangkat barang. Ketika sudah tua, wis ndredeg. Jalan dulu ketika masih muda bisa lari ke sana kemari. Setelah sudah tua, jalan biasa, wis pegel. Ini semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini semua ada caranya. Bagaimana kita mengembalikan barang titipan Allah ini supaya tetap utuh. Nah, ini masalah akhlak nanti. Makanya di dalam kitab ini nanti ada 7 anggota tubuh yang harus kita jaga dan bagaimana nanti dikembalikan kepada Allah supaya tetap baik dan Allah tidak marah. Karena ini adalah barang-barang miliknya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini 3 ilmu yang harus kita pelajari Bapak Ibu rahimakumullah. Masuk pada kitab ini kita pertama akan membaca bagaimana penulis mengawali kitab ini dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah dibaca atau ditulis itu hukumnya berbeda-beda. Ada kalanya hukumnya wajib seperti basmalah di dalam surat Al-Fatihah. Jenengan salat tidak membaca basmalah sebelum baca Al-Fatihah, maka salat jenengan tidak sah. Kalau kita mendengar imam, ya, misalnya Ustadz Minhaj ngimami Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu bukan berarti beliau tidak membaca basmalah, tapi beliau membaca basmalah dengan sirri, pelan. Kalau ada yang baca Al-Fatihah tanpa basmalah, tidak sah. Karena apa? Karena basmalah wajib dibaca. Nanti ada basmalah yang hukumnya wajib kifayah. Kalau ada orang yang sudah membaca, maka yang lain tidak wajib lagi. Kapan? Ketika makan bersama-sama dan salah satu dari mereka mengatakan, mari kita awali dengan baca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang lain seandainya tidak membaca basmalah, maka sudah tidak ada kewajiban dan tidak berdosa. Yang afdal tentu baca semuanya. Itu. Ada juga basmalah yang hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah saja. Dibaca bagus, gak dibaca juga gak masalah. Kapan? Ketika kita misalnya mau menulis surat, menulis WA,
Saya tanya jenengan, kalau misalnya mau ngirim WA, itu nulis salam atau nulis basmalah? Assalamualaikum Pak, atau Bismillah, pripun kabari Pak? Yang tepat adalah menulis basmalah. Meskipun salam juga bagus, tapi yang berpahala supaya surat kita atau WA kita barokah itu diawali dengan membaca Bismillah, pripun kabare Pak, dangu mboten kepanggih. Janur gunung Mas, dengerin WA kula. Bismillah, itu hukumnya sunnah. Jenengan mau nulis tidak apa-apa, berpahala, tidak menulis juga tidak berdosa. Ya. Kemudian ada juga hukumnya yang sunnah yang lain, misalnya memindahkan barang. Ya, jenengan ngangkat HP Bismillah, jenengan ngangkat anaknya jenengan Bismillah, jenengan ngangkat bojone jenengan innalillah, ora kuat. Ya. Pokoknya ngangkat apa aja, mindahkan ini dan itu Bismillah. Ya, jenengan naik motor Bismillah. Ya, ini sesuatu yang sunnah dan itu akan menjadikan keberkahan. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian pembahasan di kitab ini yang pertama tentu masalah akidah. Yang kemudian insya Allah setelahnya nanti masalah fikih atau masalah ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya tidak perlu terjemahkan, ini adalah kalimat yang masyhur ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Tapi hadis yang sahih hanya kalimat talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka, siapa yang meniti thoriqon, jalan, yaltamisu fiha, yang meniti, mencari di dalamnya ilmu, salakallahu bihi thoriqon, maka Allah akan jalankan, Allah akan mudahkan dia thoriqon, jalan, ilal jannati, ke surga. Ya, siapa yang tolabul ilmi, ya, meniti jalan tolabul ilmi, maka Allah akan mudahkan dia mendapatkan jalan menuju ke surga. Wa ba'du, kata penulis, dan setelahnya fahadhihi masailu mukhtasaratun. Ini adalah masalah-masalah yang singkat, yang diringkas. Min ba'di kutubi hujjatil Islam, dari sebagian kitabnya Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ghaliban, kebanyakan, man arafaha wa amila biha, siapa yang mempelajari dan mengamalkannya, narjulahu minallah, kami berharap baginya dari Allah, ayyakuna min ahlil ilmi, supaya dia menjadi ahlul ilmi, zahiran, baik yang zahir, au batinan, atau yang batin. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, penulis di sini sudah mendoakan jenengan. Ya, sudah mendoakan panjenengan yang mau mempelajari ilmu ini dan berusaha mengamalkannya, maka didoakan oleh beliau menjadi ahlul ilmi, menjadi para ulama, orang yang ngerti dengan ilmu dan mengamalkannya, zahiran wa batinan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Zahirnya sebagai ahlul ilmi, batinnya juga sebagai ahlul ilmi. Ini diantara adab dari para ulama yang dulu, bukan hanya minta didoakan, tapi juga mendoakan para murid-muridnya. Ya, jadi ini adab. Ya, kadangkala ini yang suka terlupa, mintanya didoakan terus tapi tidak mendoakan. Ayo nak, doakan orang tuamu. Doanya gimana? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu doakan saya enggak? Ya doakan. Doanya gimana? Ya enggak paham. Nah, ini musibah. Anaknya pinter ndonga, wong tuane ra iso ndonga. Ustadznya mendoakan santri, santrinya juga mendoakan ustadznya. Jamaah yang dirahmati Allah.
Bab yang pertama adalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah syahadat atau pengakuan atau persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya bahwa tidak ada sesembahan yang pantas diibadahi selain Allah. Banyak manusia menyembah makhluk-makhluknya Allah, tapi sesungguhnya yang pantas disembah hanya Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah api, ada orang menyembah gunung, ada orang yang menyembah samudra, batu, pohon, bahkan sapi aja disembah. Sapi disucikan. Allah mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini satu-satunya agama yang mengakui bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah hanyalah Islam. Maka seorang yang masuk ke dalam Islam tidak cukup bersyahadat bahwa Tuhannya Allah. Masuk Islam masjid, syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tidak cukup, harus tambah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena orang Nasrani mereka juga bersyahadat Allah adalah Tuhannya. Orang Yahudi juga bersyahadat Allah adalah Tuhannya, tapi mereka tidak bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasul dan utusannya dan nabinya. Wa iqamus shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat, bukan mengerjakan tapi menegakkan salat, melaksanakan salat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang salat dengan bahasa Indonesia, ada orang salat menghadap ke timur, ada orang salat sembarangan saja, buan terera umum kaya dioyak, ya, demit. Ini bukan iqamus shalah. Iqamus shalah adalah mengerjakan salat seperti yang diajarkan Rasulullah. Nah ini, wa ita'uz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat. Tahu ukurannya, kapan dibayarkan, kepada siapa dibayarkan. Ini semuanya nanti masalah fikih yang akan dipelajari. Wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Jadi puasa yang wajib, puasa yang menjadi rukun agama kita adalah puasa Ramadan. Puasa yang lain hanya hukumnya sunnah saja. Ada satu puasa yang wajib selain puasa Ramadan, yaitu puasa nazar. Kalau saya nanti lulus kuliah maka saya bernazar puasa 1 minggu, maka ini hukumnya wajib. Kalau bapak saya sembuh, nanti saya akan puasa selama 1 bulan berturut-turut, maka hukumnya wajib. Tapi para ulama mengatakan puasa yang menjadi rukun Islam adalah puasa Ramadan. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, ada syarat mudah seorang istri masuk surga. Ya, syarat mudah seorang istri masuk surga, yaitu apa? Dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, kemudian apa? Menjaga kemaluannya, kemudian yang terakhir taat terhadap suaminya. Jadi wong wedok mlebu surga gampang. Mung 4 syaratnya. Paribasan ibu-ibu ora tahu poso sunah, ora tahu salat sunah, jeneng nglampahi sekawan menika mlebu surga. Dari pintu manapun yang dikehendaki, bahkan dalam hadis disebut seperti itu. Kalau gitu saya nggak usah sholat sunnah saja piye Ustaz? Ya mboten ngoten, nggih. Jenengan malah justru ya ketika diberikan hiburan oleh Rasulullah seperti ini, jangan lebih semangat lagi dalam beribadah. Nah ini, jadi ya meskipun syaratnya cuma 4 ternyata ya tidak mudah. Ya, ini. Jadi puasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun yang berikutnya adalah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu, yang tidak mampu tidak usah.
Makanya kalau mau disederhanakan, rukun Islam yang bisa dilakukan oleh semua orang itu sebenarnya hanya 3: syahadat, sholat, puasa. Zakat sama haji hanya bagi orang yang mampu saja. Pengen jadi orang mampu atau tidak? Ya tentu kita pengennya jadi orang mampu. Latihannya gimana? Latihannya yang minimal isom bayar zakat. Cita-cita pengen naik haji tapi zakat ora tahu. Lah ya masih jauh ya, Belanda masih jauh, ini terlalu jauh. Kita ya belajarnya kita bagaimana bisa membayar zakat. Dihitung, belajar ya. Ada namanya zakat tijarah, ada namanya zakatul zira'ah. Kemudian syaratnya masih ada mal ikhlasi wat tasdiq, yaitu dengan keikhlasan dan membenarkan. Faman lam yakun mukhlisan, siapa yang memiliki rukun Islam ini, dia meyakini rukun Islam ini tapi dia tidak ikhlas, bukan karena Allah, fahuwa munafik, maka dia adalah orang munafik. Orang munafik itu zahirnya muslim, batinnya kafir. Zahir saja, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, tapi batinnya menentang dari apa yang dia lakukan. Kalau orang ikhlas, zahir batin sama. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi, siapa yang tidak membenarkan dengan hatinya, fahuwa kafir, orang kafir. Orang kafir tidak percaya rukun Islam. Makanya sebaik-baik apapun orang kafir, mereka tidak akan memperoleh kebahagiaan akhirat karena mereka tidak menjalankan rukun-rukun Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, bab yang berikutnya qawaidul aqaid, yaitu tentang keimanan ya, kaidah-kaidah akidah. Wa aslul iman, aslinya iman itu apa? Kalau jenengan ditanya iman niku nopo mas, iman niku nopo bu, kira-kira jawabnya jenengan apa? Anta taqida annallaha ta'ala mawjud. Ini yang disebut iman. Aslinya iman itu adalah kita yakin bahwa Allah itu ada. Itu iman. Maka kenapa kok jenengan tadi sholat maghrib berjamaah di sini? Karena jenengan yakin Allah itu ada. Allah melihat, Allah akan menilai, Allah akan memberikan pahala atas sholat maghrib kita. Kok jenengan tidak wangsul, tidak kondur, malah nunggu isya, nunggu nih ustadz sing rapati mbuh iki. Karena jenengan yakin Allah itu ada. Di mana duduknya jenengan di sini didoakan oleh para malaikat, diampuni dosa-dosa jenengan dari maghrib tadi sampai isya nanti, sampai keluar dari masjid ini. Orang iman itu punya keyakinan segala amalannya akan dilihat oleh Allah dan diberi balasan oleh Allah. Susah-susah golek duit seminggu entuk 500.000, ana tanggane njaluk utang, Mbah. Kula niku betah sangat arto, pinten Mas? Gang 100. Nggih napa? Bayar SPP. Ya Allah, aku golek duit 500.000 susah-susah seminggu. Jenengan ngertos Allah maujud. Saya masih bisa makan. Saya kalau bantu fulan ini, Allah insya Allah akan memberikan ganti. Iman nih. Makanya orang iman itu seringnya merugikan dunianya untuk mencari untung akhiratnya. Kalau orang kafir kebalikannya, merugikan akhiratnya untuk kepentingan duniawinya. Ditawari beasiswa, Mas, tak kasih beasiswa ya, ning syarate sampean metu saka Islam. Beasiswa. Wah, aku ketimbang golek duit kangil-kangilan, wong tuaku yang miskin, susah-susah, nggih mboten napa-napa. Nah, ini wong kafir mboten gadah iman. Allah maujud. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Tidak cukup ya, masih nyambung. Setelah mengimani Allah itu ada, maka kita juga meyakini Allah itu wahidun esa, la syarikalah, tidak punya sekutu,
Tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya suami. Allah tidak punya jenis kelamin. Allah itu ahadun, Allahus somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya. Dan ini satu-satunya agama yang bertauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Inilah iman. Simple agama kita ini. Yakin Allah itu satu dan semua selainnya bergantung padanya. Allahus somad. Tidak butuh yang lain. La syarikalah. Tidak punya sekutu. Ini iman. Wala mislahu. Tidak ada yang mirip dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Wala syibhalahu. Tidak ada yang mirip dengannya. Tidak ada yang menyerupai Allah ada selain dia, tidak ada. Dari semua sifat-sifatnya tidak ada yang dimiliki oleh yang lainnya. Selain Allah adalah semua ciptaannya Allah. Allah punya tangan, Allah bisa turun dari atas ke bawah, Allah bisa tertawa, Allah bisa ini dan itu, tapi semua itu tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Kemudian iman adalah khalaqas samawati wal ard. Meyakini yang menciptakan langit dan bumi adalah Dia saja. Semua yang ada di langit dan di bumi ini Allah lah yang menciptakan. Tidak ada kekuatan lain selain Allah. Wa khalaqal mauta. Dialah juga yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, wat ta'ata dan ketaatan, wal ma'siyata kemaksiatan. Ketaatan perbuatan hamba itu juga ciptaan Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan akidahnya Mu'tazilah, bahwa perbuatan diciptakan oleh makhluk. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk dan juga perbuatannya. Gitu. Dan nanti ada ketaatan, ada perbuatan ketaatan, ada perbuatan kemaksiatan. Ya, ini wasihata, kesehatan itu juga ciptaan Allah. Wasaqama, sakit. Wa jami'il kaun, semua alam semesta. Wa ma fi, yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah. Wal khalaqal khalqa wa a'malahum, Allah menciptakan makhluk dan perbuatannya. Ya, Allah menciptakan makhluk dan perbuatannya. Jadi Allah Maha tahu makhluk itu nanti akan melakukan apa, makhluk itu telah melakukan apa, karena semua ciptaan Allah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, Allah mengukur, membagi rezeki-rezeki mereka, ajal mereka. Hari ini ada tetangga saya, pagi tadi cuma pit-pitan, biasa, tidak ada yang sakit, nggak ada sakit, beliau sehat. Tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Pak tukang bilang, loh, mau enjang pit-pitan mas? Nah, saya jawab, lah, memangnya orang mati itu harus pakai sakit dulu? Umumnya kan ngoten, mboten nonton umum-umuman. Wong loro ya iso mati, wong sehat ya iso mati. Orang tua bisa mati, anak muda bisa mati, wong sugih, wong guyu-guyu iso langsung mati. Nggak harus nangis-nangis dulu. Ya. Kenapa? Ajalnya sudah sampai. Kok ada orang yang mengatakan kok banyak ya orang baik cepat mati? Memang ajalnya sampai situ. Orang jahat cepat mati yo banyak, ya. Cuma karena kita itu kenalnya alhamdulillah banyak orang-orang baik, ya toh. Maka kesannya itu seakan-akan wong apik cepat mati. Nah, jenengan syukuri berarti kanca-kanca jenengan iki wong-wong apik. Ngaten. Ajalnya itu sudah ditentukan oleh Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa juga dimajukan meskipun hanya satu saat saja. Para dokter tidak bisa. Saya tadi baru membaca ada sebuah tulisan bahwa Michael Jackson itu ternyata menyiapkan kalau nggak salah 50 dokter. Supaya apa? Supaya dia bisa berumur 150 tahun. Michael Jackson. Ya. Dia punya, saya lupa ya, semoga tidak salah ya, 50 dokter. Jadi apa yang dimakan sudah diteliti sama dokter. Ini gizinya begini, nutrisinya begini, diatur oleh dokter. Mau berjalan kemana pokoknya sesuai petunjuknya dokter. Tapi apa yang terjadi? Dia mati umur 50 tahun. Dokter tidak bisa menyelamatkan jantungnya. Mati.
Jadi seorang ahli kesehatan pun tidak bisa mencegah ajalnya Allah, karena ajal adalah makhluknya Allah. Bahkan di akhirat nanti al-maut itu juga akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maut, ajal. Maut itu juga sebuah makhluk yang nanti akan mati terakhir kali. Semua manusia akan dimatikan dan yang terakhir adalah mati, dan mati itu akan dimatikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah saja yang hidup. Baru kemudian setelah itu dibangkitkan dan diadili oleh Allah. La tazidu wa la tangkus, tidak berkurang, tidak berlebih dan tidak berkurang rezeki yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak ada wala yahduzu haditsun illa biqada'i, enggak ada suatu kejadian yang tidak karena takdirnya Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi apa bahasanya kebetulan. Semua sudah atas qadha dan qadarnya Allah. Kenapa kok Semeru jeblok? Ya takdirnya Allah. Ya. Kenapa kok kita sudah hati-hati berjalan kok ternyata kita kepleset? Ya takdirnya dari Allah. Tidak bisa kita menyalahkan, mbok mau aku ra liwat kene. Ya bisa. Takdirnya jenengan jatuhnya di situ, ya jatuhnya di situ. Sehingga salah satu iman nanti bahasanya adalah iman terhadap qada dan qadar. Wa iradati, dan kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun, Allah itu maha hidup. Alimun, maha mengetahui. Allah tahu enggak ketika kita sedih? Tahu. Allah tahu enggak ketika kita bangkrut? Tahu. Allah tahu enggak ketika kita berlebih rezeki kita? Tahu. Tidak ada satupun tempat yang tanpa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini di zaman sekarang ada namanya CCTV. Orang bisa melihat dimanapun anak buahnya. Itu hanya masalah ya ilmu yang sekecil itu aja sudah begitu detailnya. Saya malah dengar tadi katanya ada chip yang di dalam KTP kita. Katanya itu bisa dikontrol setiap warga negara di mana dia berada. Wallahualam. Ini hanya ciptaan manusia. Bagaimana lagi Allah yang menciptakan kita? Allahu alimun. Allah Maha tahu. Jangan merasa sendiri di dunia ini, karena Allah alim, Maha mengetahui kondisi kita. Qadirun, Allah Maha mampu. Mutakallimun, Allah Maha bicara. Sami'un, Maha mendengar. Basirun, kok saya berdoa berkali-kali tidak dikabulkan oleh Allah? Apakah Allah tidak mendengar? Allah mendengar, wallahi Allah mendengar. Cuma Allah Maha tahu mana yang terbaik bagi kita. Kadangkala ada sebuah doa yang kalau dikabulkan oleh Allah mungkin akan memberikan madarat kepada kita. Selalu berhusnudzonlah kepada Allah, bahwa Allah melihat kita, mendengar dan memperhatikan kita dimanapun kita berada. Ternyata bahasan masalah akidah belum selesai, Bapak Ibu. Mungkin bisa kita teruskan satu kali malam Selasa besok. Setelah itu baru kita masuk bab masalah fikih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa kita, Allah menuntun kita semua, dan Allah memperbaiki amal-amal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.